Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kali ini saya akan mengangkat video yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhror. Yang mana pada konten saya sebelumnya saya sudah memaparkan bahwa Kiai Muhror ini adalah kesaksian yang bisa kita jadikan iktibar pembelajaran di mana fakta real kenyataan yang terjadi yang beliau alami secara pribadi. Beliau adalah muhibbin tulen. Beliau luar biasa kecintaannya dengan para habaib. Bahkan beliau dikenal dengan royalitasnya di kalangan habaib Bani Ba'alawi. Akan tetapi ketika beliau meneliti dan mengkaji soal nasab daripada klan Bani Ba'alawi atau habaib saat ini, di mana beliau menolak, di mana beliau meyakini bahwa nasab habaib Bani Ba'alawi itu terputus karena memang tidak ada riwayat yang tersambung. Karena terjadi data-data di mana data-data tersebut tidak valid atau menimbulkan kerancuhan, bahkan keraguan. Oleh karena itu beliau tidak tentunya percaya atas pengakuan daripada habaib Bani Ba'alawi yang nasabnya tersambung pada baginda Rasulullah SAW. Seperti nanti video yang akan saya tampilkan apa yang beliau katakan. Nah, di sisi lain saya mengatakan beliau luar biasa, saya salut. Di sisi lain tidak menyurutkan kemuhibinan beliau, kecintaan beliau kepada para habaib. Bukan berarti ketika dia membatalkan, ketika dia tidak percaya dengan nasab yang tersambung atau putus, itu lantas beliau menjauh. Terlebih beliau membenci daripada kalangan habaib. Tetapi luar biasa, tidak menyurutkan daripada kecintaan beliau pada kalangan habaib Bani Ba'alawi. Bahkan beliau masih antusias menghadiri acara-acara habaib, kendati pun tidak sependapat, kendati pun dia membatalkan, kendati pun terlebih dia yakin bahwa terputus nasabnya pada baginda Rasulullah SAW. Saya apresiasi dengan prinsip hal yang semacam ini. Kan tetapi sebaliknya bagi muhibbin yang saya katakan konyol, apakah mereka sudah terlanjur, terlebih mereka yang sudah kadung berargumentasi di dunia maya, mereka enggak untuk tentu menjilat kembali ludah-ludah yang mereka sudah buang. Mereka merasa malu, mereka merasa hina, seperti halnya Raden Langit atau Raden Syair Langit, Jawa Barat. Luar biasa. Saya tidak mengerti apa tujuan beliau. Apakah beliau ingin dapat pengakuan daripada habaib hingga nanti akan didaftarkan menjadi Rabithah Alawiyah, atau beliau berharap akan ada schedule, akan ada tentu tambahan job demi untuk popularitas belaka. Saya tidak paham. Itu hak asasi beliau. Tetapi dengan ucapan kalimah-kalimah beliau dan apa yang beliau tampilkan, ya, menurut saya itu adalah hal yang konyol. Tetapi ketika ditanya data, nihil. Dan dari perkataan ucapan-ucapan yang santun, yang bijak, yang lama, saya tidak melihat apa yang beliau sampaikan itu seperti halnya orang yang bisa memberikan tauladan dari ucapan, dari perbuatan, dari tingkah, sehingga membongkar, sesungguhnya membongkar dirinya sendiri dengan berapi-api, bahkan menggoblok-goblokkan, mentolol-tololkan, ya. Coba kita lihat di mana video-video yang selalu di-share oleh Raden Syair Langit apa itu. Jelas beliau adalah dari Jawa Barat. Beliau juga pernah mengupload, ya, bermotor, ya, dengan Habib Bahar idolanya. Luar biasa. Ya, namanya Habib dan muhibbin, ya. Memang ya seperti itulah kalau sudah termakan oleh doktrin, sehingga tingkah, perbuatan, bahkan ucapan itu ya tidak akan jauh. Ya namanya idola. Tentu seorang idola itu akan selalu mengikuti jejak rekor siapa yang diidolakan. Jadi tak perlu heran. Dan yang saya aneh, masyarakat itu dengan apa yang beliau tunjukkan, dengan tidak bisa mengontrol emosional, bahkan hasutan, dengkian, ucapan yang terkadang kalah kotor, bisa beliau mempunyai murid, mempunyai anak didik, bisa ada majelis, dan beliau diundang untuk
mengisi tausiah. Saya tidak bisa membayangkan teori yang akan disampaikan dan tingkah apa yang akan dia perbuat. Sehingga mohon maaf itu pada Raden Sair, karena saya sering melihat video-video Anda seolah-olah keras, merendahkan orang-orang pendukung Kiai Imad, mentololkan dan menggoblokkan orang-orang yang ada di Kiai Imad. Ya, itu pendapat Anda. Toh kalau kami menyaksikan Anda berhadapan dengan putranya Kiai Imad tentang kajian kita pun mungkin tidak sesuai dengan apa yang Anda katakan. Tidak bisa seperti itu. Heran ketika masyarakat mempercayai dia sebagai mubaligh. Seharusnya beliau lebih hati-hati, lebih teliti, lebih bijak, lebih jeli. Tetapi ya dengan tingkah seperti ini seakan-akan dicorak dan akan menjadi daya tarik. Di mana hikmah yang akan kita ambil kalau ulama, kiai, ustadz akhir-akhir ini akan muncul seperti beliau-beliau ini. Masya Allah, tentunya luar biasa. Jadi bagi kalian para muhibbin, tak usahlah panjang lebar, berkoar-koar, merosti. Saya sudah pesan dan katakan kepada kalian berkali-kali. Kalau kalian mampu pintar, cerdas, tunjukkan data kalian. Bacakan sumber keilmuan kalian. Yang kalian jadikan hujah argumen kalian. Cuma itu. Sudah berapa koleksi kitab nasab yang Anda temukan? Sudah berapa kitab nasab yang Anda baca? Anda temukan tidak? Di mana jejak sejarahnya orang yang dipertanyakan Datuk Rahbah Ubaidillah tersebut? Makamnya di mana? Peninggalannya apa? Sudah sering saya sampaikan. Nah, saudaraku, tentunya tidaklah seperti itu. Kalian para muhibbin yang selalu menyudutkan kami, yang selalu berkata seenak kalian, bahkan sekelas ulama kiai yang sudah jelas rekodnya, kualitasnya, keilmuannya, sudah jelas pengikutnya, sudah jelas jamaahnya, sudah jelas majelisnya, sudah jelas makomnya. Kalian cerca, kalian koreksi, nalar kalian di mana? Jadi secara kualitas, kredibilitas tidak diragukan. Seperti Kiai Agil Sirot umpamanya. Bahkan seperti Kiai Mahfud, Gus Muafiq, Gus Emus, bahkan Abu Yamuh tadi. Kalau kalian menghina dari orang-orang mendukung Kiai Imad, maka kalian jauh barat. Sama halnya merendahkan dan menghina Kiai Muh tadi. Apa kalian nalar, kalian tidak berpikir? Tidak ada maksud kami untuk menjatuhkan, untuk mencari panggung. Bahwa komitmen kami mencari data. Kalau kalian mengaku pintar, tunjukkan data itu. Tunjukkan kitab yang tersambung. Walaupun itu tidak satu zaman, setidaknya selisih 2-3 tahun. Bukan dalam kurun sekian abad. Terlebih sudah disepakati, jikalau itu terputus 2 abad, maka di situ keabsahannya itu sudah luntur, sudah gugur. Itu teori ilmu nasab. Antum tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu tentang hal itu. Sekali lagi, data. Walaupun tidak sezaman, ya, sezaman. Bukan berarti harus ada di kitab tahun sama dengan kitab tersebut, tidak. Tetapi konfirmasi antara kitab satu dan kitab yang lain, setidak-tidaknya ada kesambungan. Ada keterkaitan dan tidak ada pembaharuan. Terlebih pembaharuan ini tidak dikuatkan oleh data ekstern. Pahami di situ. Data eksternnya tidak ada, yang ada intern. Dikarang sudah sekian abad, tiba-tiba muncul, tidak ada data lagi. Itu menjadi persoalan. Kok tidak secara nalar? Masa tidak sejeli itu? Nah, saudaraku, itu kembali kepada hak asasi kalian para muhibbin. Tapi jangan paksa kami, jangan bungkam kami, jangan persekusi orang-orang yang ingin tahu kebenaran yang sesungguhnya. Terlebih kalian arogansi. Kalau kami menanyakan data, jawab dengan data. Kalau kami menyajikan kitab, jawab dengan kitab. Kalau kami berargumen, jawab dengan argumen. Sehingga imbang. Saya tentu heran dengan
Ya, muhibbin yang masih tertutup akal sehatnya untuk tentu mengkaji, meneliti yang sesuai dengan susunan kaidah ilmu dari masa ke masa, dari fase ke masa, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, sehingga data itu konkret, valid, dan itulah kesanatan murni yang sesungguhnya tidak menimbulkan kejanggalan data atau bahkan kesamaran. Sekali lagi bahwa masing-masing kita mempunyai komitmen dan kita tentu semua mempunyai resiko. Dan jelas apa yang kita lakukan akan mendapatkan sebuah pertanggungjawaban di dunia wal akhirah. Atas dasar apa? Saya pribadi saya katakan pada kalian para muhibbin. Bukan kami menafikan semua daripada habaib. Mungkin ada mereka itu terkonfirmasi. Mungkin ada. Dan sengketa hal yang dipertanyakan tentang Ali bin Ubaidillah itu adalah wasilah untuk mengungkap bahwa para habaib saat ini ketika data itu sirna, musnah, tidak ada, tidak ditemukan daripada fakta, bukti, sejarah intern, dari manuskrip, bahkan perkataan-perkataan, karangan dan sebagainya, tidak ada. Maka untuk mengukuhkan keyakinan kita dengan cara ilmu modern yang dimutakhirkan, harus kita klarifikasi sehingga real, sehingga fair bahwa mereka ini adalah keturunan asli dan mereka ini adalah pengakuan buat-buat, mereka ini adalah palsu, oh ini adalah asli. Sehingga tidak mudah bagi kita untuk husnudzon, di mana husnudzon itu terjadi ketika memang tidak ada polemik, tidak ada persoalan, tidak ada banding. Mungkin ketika Imam Asy'ari ada, Imam Nawawi ada, gejolak ini tidak sehebat dan seheboh ini, dan kelakuan para habaib Bani Ba'alawi pada waktu itu mungkin masih ta'zim, mungkin mereka masih takut, mereka enggan untuk mengungkapkan identitas mereka yang sebenarnya. Kita paham, tahu klaim-klaim mereka, mungkin kita tidak tahu. Makanya kita melihat dulu sepertinya Habib itu sedikit. Bahkan saya melihat di Sumatera itu jarang ya ada Habib. Karena mereka mengklaim Habib itu adalah orang-orang yang sudah mumpuni, yang sudah bisa menjadi suri teladan, yang mempunyai keilmuan. Dan di sisi lain, usia juga menjadi penunjang atau faktor mereka untuk menyandang daripada gelar Habib. Yang lain dari itu, terlebih bocil-bocilnya, itu masih dikatakan syarif. Dulu sedikit, bahkan tidak ada. Saya melihat di Sumatera, hanya sebeberapa gelintir saja. Ketika akhir-akhir ini, ribuan. Kita dibelalakkan mata, ternyata Habib di Indonesia itu jumlahnya ribuan. Lantas, dulu mereka kemana? Tahu-tahu mereka sudah punya panggung, tahu-tahu mereka sudah punya jamaah, dulu mereka sembunyikan. Dulu mereka tidak berani terang-terangan, apalagi untuk menghina, mencercah, mendekte Kiai Nusantara. Tapi yang terjadi pada saat ini, bukan hanya orang-orang yang tak berilmu daripada kalangan habaib balik, bahkan anak ingusan, anak yang baru lahir, mereka sudah sandangkan, sematkan gelar Habib. Sehingga fatwa mereka, syiar-syiar mereka yang wajib menghormati Habib itu tanpa terkecuali. Dan wajib siapapun kita, ulama kita, tentu mereka meminta untuk memberikan nilai plus lebih daripada makhluk yang lain di Nusantara, di alam jagat dunia ini. Luar biasa. Lantas dengan seperti itu, kalian masih bersikokoh yakin bahwa seluruh Habib yang ada saat ini terkonfirmasi asli keturunan baginda Rasulullah SAW. Terus apakah kekuatan sufro tersebut masih bisa dipertahankan sementara kenyataan itu sudah menjadi ikhtilaf di kalangan masyarakat, sudah terjadi pertentangan. Yang namanya sufro itu, yang namanya sufro wala istifadah itu kan memang tidak ada gejolak pertentangan, atau adapun persentasenya sedikit. Kalau sudah 50% bahkan lebih, lantas kita mengunggulkan daripada hukum sufro, luar biasa. Kemudian adakah ulama-ulama mencetuskan bahkan dari hadis yang mengatakan harus sufro ila yaumil qiyamah? Ada nggak teori seperti itu? Silahkan kalian ungkap, Pak Muhyiddin. Jadi sufro itu kita melihat situasi dan kondisi, ditimbang dari kemaslahatan dan kemadrotannya.
membahayakan atau tidak. Terlebihnya adalah menyangkut syariat, di mana mereka menyandarkan nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga luar biasa ketika kalian memukul rata padahal kalian tahu di dalamnya ada yang palsu. Kalian tahu bahwa kalian dalam posisi ragu. Kalian tahu bahwa bahkan ada yang palsu. Terus yang kita gaungkan, yang kita prioritaskan syuhrat. Nalar logika, pedoman, pondasi, pola pikir yang saya tidak mengerti sumbernya dari mana. Ya. Nah, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, tentu sekali lagi mudah-mudahan kita dibukakan oleh Allah tentang kebenaran-kebenaran yang selama ini kita kawal. Kalau kalian ingin sejati sebuah kebenaran, maka hendaknya siapa yang disengketakan jauhkan terlebih dahulu daripada pembelaan. Maka akan lahir kemurnian. Tetapi kalau kalian mengadakan suatu perlawanan, tentu itu akan sulit dan rumit tentu bagi kita untuk mengungkap fakta kebenaran yang sesungguhnya. Dan yang paling mendasar bagi kami, ketika memang apa yang menjadi pola pikir kami, apa yang menjadi persoalan dan apa yang kami tanyakan sudah menemukan jawaban. Apa yang kami minta dapat dihadirkan. Tentu kami menyadari bahwa prasangka pemikiran kami adalah salah. Kami tentu akan taslim dengan atas apa yang kalian temukan. Jadi tidak dengan framing, tidak dengan kalian somasi, ya, karena ketakutan kalian pakai somasi, pakai provokasi, intimidasi, menunjukkan kekonyolan dan kepengecutan kalian belaka. Berarti kalian tidak berani mengungkap dengan data. Ya, mudah-mudahan kita berharap nanti ada suatu pertemuan, ada suatu titik jelas, ada orang-orang yang memang sanggup berada di garda terdepan. Cuman kami yakin artinya dengan apa yang kami pertahankan selama ini. Karena kalau kita lihat dari prinsip manapun, kami tetap yakin. Bahkan dengan dalil Habib Ba'alawi pun kami akan yakin. Kalau dalil Habib Ba'alawi mengatakan, tahu apa kalian tentang nasab seseorang, padahal kalian bukan bagian. Tahu apa kalian tentang rumah tangga orang lain, sementara kalian bukanlah siapa-siapa. Tentu yang lebih mengerti, yang lebih paham, yang lebih tahu, tentu adalah keluarga itu sendiri. Nah, tentu kami amat berharap dan menyukai argumen itu. Yang kami harap eksekusinya pun akan sama dengan permohonan dan argumen para habaib Ba'alawi. Akan hadir orang-orang dari Yaman, dari kalangan habaib yang memang mengkaji kitab-kitab mereka, yang akan mengungkap datuk-datuk yang mereka agungkan, yang ternyata hanyalah fiktif belaka. Nah, saudaraku, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada siapapun tentunya. Tidak perlu untuk tersinggung, tidak perlu untuk emosional tentang persoalan ini, baik orang yang saya roasting ataupun orang yang saya sebutkan. Karena kita menginginkan sebuah hakikat kebenaran yang sejatinya kita butuhkan sesama. Bukan klaim, bukan framing semata. Syarat kami sedikit, kalau Anda memang yakin atas keilmuan Anda dapat itu adalah benar, tunjukkan sumber dari mana Anda bisa meyakini dan mempercayai hal tersebut. Mampukah Anda menyuguhkan data, fakta yang nyata tentang apa yang kami pertanyakan. Demikian saya akhiri. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa orang-orang yang nggak setuju dengan statement-statement saya, beberapa orang-orang yang benci sama saya, tidak ada satupun yang mampu merobohkan pendapat saya. Iya, kesimpulannya, selama belum ada belum ada sebuah keilmuan yang mengatakan bahwa Ba'alawi itu menyambung ke Rasulullah dengan sanad-sanad yang sikoh, yang dipercaya,
maka sampai detik ini statusnya adalah terputus. Jadi kitab-kitab yang dikatakan mereka bahwa ada sebuah karya tulis yang mengatakan menyambung, setelah saya cek tuh, itu kitab-kitab palsu, itu kitab-kitab buatan ini. Itu bukan kitab abad keempat, bukan, itu buatan, itu barusan dicetak zaman-zaman kemarin ini. Jadi apa ini ya? Iya, gimana Kiai? Kenapa ulama-ulama dulu sekelas Mbah Maimun tidak menganu kira-kira tipe niku Pak Kiai? Karena Mbah Maimun tidak meneliti. Tidak ada satupun kajiannya Romo Yai Maimun Jubair meneliti tentang silsilah Ba'alwi. Carikan. Ya? Iya, Husnudon. Jadi begini Pak Yai. Ada orang sholat, di bajunya ada warna coklat. Orangnya kan nggak ngerti itu coklat apa temblek lincung, apa kotoran ayam, nggak ngerti. Pada akhirnya dia husnudon. Kira-kira di waktu ada orang husnudon, kalau warna coklat itu adalah coklat, kira-kira sholatnya batal nggak? Iya. Tapi kalau ada orang sudah tahu jelas, setelah dicium toh baunya bau temblek lincung, ngerti positif kalau itu temblek lincung atau kotoran apa itu ayam, kira-kira bermakmum sama orang itu batal nggak? Batal Pak Kiai. Sehingga orang seperti saya atau seperti Kiai Imad atau seperti kiai-kiai yang lain kok masih mempercayai bahwa Ba'alwi adalah dzurriyyatir Rasul, maka dosa mereka. Haram. Karena sudah tahu. Seperti contoh panjenengan udah tak terangkan seperti ini. Sampai udah tak jelasin bahwa nasab Ba'alwi itu terputus dengan klaimnya klaimnya Syekh Ali Sakran yang mengatakan bahwa silsilah beliau itu nyambung ke Rasulullah lewat Ubaidillah. Panjenengan udah tak terangkan, tapi panjenengan tetap apa itu husnudon. Maka husnudon ini panjenengan salah itu. Sudah diberitahu kok, tetap husnudon. Terus kayak Gus Baha juga belum membahas sama sekali Pak Kiai. Olehnya belum membahas karena Gus Baha itu tidak meneliti nasab. Gus Kausar belum meneliti nasab. Gus Miftah tidak meneliti nasab. Kalau beliau melakukan seperti yang apa aku lakukan, pasti dia akan seperti saya. Sebagaimana ada perempuan, menurut orang banyak mengatakan nggak cantik. Tapi saya teliti perempuan itu, masya Allah, aduhai gitu. Jadi saya jatuh cinta sama perempuan, walaupun semua orang mengatakan, loh perempuan jelek kok dicintai gitu. Lalu saya mengatakan, wahai para pembenci-pembenciku, apabila engkau saya pinjamin mata kepala dan mata hatiku, tentu kau akan melakukan seperti apa yang aku lakukan. Percaya nggak Pak Yai? Iya percaya. Lah ya. Jadi apa itu di waktu Imam Malik beristihad bahwa menyentuh wanita tidak batal, maka apabila ada seorang lelaki menyentuh istrinya, batal nggak menurut Imam Malik? Enggak batal. Kemudian setelah Imam Syafi'i beristihad, meneliti dari sekian banyak ayat Quran, meneliti sekian banyak hadis, dan juga beliau mengikuti fatwa-fatwa ulama-ulama yang lain. Kemudian beliau punya istihad bahwa menyentuh perempuan, menyentuh istri adalah batal. Kira-kira orang yang mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i batal enggak? Persis seperti orang yang beristihad bahwa sanad Ba'alwi seperti saya istihad, maka statusnya adalah batal munqati. Adapun Gus Baha tidak komentar karena Gus Baha tidak meneliti. Seumpamanya Gus Baha meneliti dari semua kitab dan meneliti keberadaan Habib-Habib, aku yakin mereka melakukan seperti yang kami lakukan. Iya Kiai. Pak Kiai, berapa kitab telitinya Pak Kiai? Apanya? Berapa kitab diteliti? Banyak kitab, baik kitab-kitab Ba'alwi atau kitab-kitab Kiai Imad atau kitab-kitab yang nyeleneh-nyeleneh itu. Banyak kitab yang kami teliti. Saya ini orangnya sergap belajar. Iya. Saya kalau di kamar pasti belajar.
Jadi apa itu dari hasil penelitian saya dan habaib atau kiai-kiai yang mendebat saya, pembenci-pembenci yang mendebat saya, sampai detik ini belum ada yang mampu merobohkan pendapat saya. Bagaimana Syekh Ali Sakron mengklaim kalau dirinya dzurriyyati Rasul, sementara beliau itu mengatakan bahwa dzurriyyahnya itu mutasil sama Rasulullah itu lewat Ubaidillah. Tidak ada satu kitab pun, manuskrip satu pun yang mengatakan bahwa Ubaidillah ini adalah putra Sayyid Ahmad. Semua kitab-kitab yang ada mengatakan bahwa Sayyid Ahmad anaknya cuman 3 saja, Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain. Tidak punya anak yang namanya Ubaidillah. Lagi pula Ubaidillah itu adalah gembong pembunuh, pembantai dzurriyyati Rasul. Mana mungkin ada orang memberi nama anaknya dengan nama orang yang pernah membantai keluarga mereka? Nggak mungkin. Wong Rasulullah itu ada orang yang benci sama Rasulullah, bahkan tidak percaya dengan ajaran Rasulullah, bahkan sering menyakiti Rasulullah. Namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah Rasulullah memberi nama anak dan cucu-cucu mereka dengan Abu Jahal dan Abu Lahab? Tidak. Lagi pula dari zaman dulu orang yang keturunannya Rasulullah lewat Sayyidina Hasan, semuanya panggilannya adalah Sayyid. Kalau lelaki Sayyid, kalau perempuan Sayyidah. Yang keturunannya Sayyidina Husain, kalau lelaki panggilannya Syarif, yang perempuan Syarifah. Sedangkan Habib itu adalah panggilan dzurriyyati Rasul dari Yaman yang telah diklaimkan oleh Habib Ali As-Sakran. Saya berani ngomong terang-terangan ini toh. Silakanlah siapapun orangnya, kalau pengen merobohkan pendapat saya silakan. Yang bisa mentaklukkan pendapat saya silakan. Nanti saya tak ikut kalau memang benar. Kalau nggak benar ya nggak ikut toh. Kayak situ kiri juga masih muhibbin banget itu loh ya. Kalau masalah muhibbin, saya ini muhibbin kelas berat saya muhibbin. Nyampe sekarang tuh kalau ada Habib itu tak cium tangannya, cepipa-cepipi, bahkan tak sangoni, setiap minta transferan tak transferi. Saya ini apa itu kalau dibandingkan dengan mereka yang mengecam menghina saya itu, muhibbinnya itu jauh tinggi muhibbin saya. Uang besok itu callnya Habib Anis, saya sama santri saya 600 tak kerahkan loh. Itu Habib Anis gimana? Nyambung. Habib Anis itu adalah Habib, bukan Syarif, bukan Sayyid. Kalau beliau tidak Sayyid, tidak Syarif, secara otomatis Habib Anis adalah dzurriyyati Rasul yang dari Yaman, namanya Habib. Menurut silsilah yang kami pelajari adalah terputus. Saya mengatakan Habib Anis sanadnya terputus, itu hanya sekedar terputus sanad silsilah, bukan terputus sanad keilmuan. Kalau sanad keilmuan, siapapun orangnya tetap kami hormati dan kami ikuti. Artinya Habib Anis itu Habib nyambung. Habib Anis adalah Habib dzurriyyah Rasul yang lewat jalur Ubaidillah. Kalau menurut Syekh Ali Sakran dan ulama-ulama yang mengikuti pendapat beliau, yo nyambung. Kalau menurut Mukharrar Hudori Demak, yang nggak nyambung. Ya, kalau nggak nyambung, kenapa sampai masih ini mengaku manggil Habib kepada beliau? Karena Habib itu adalah dzurriyyati Rasul yang dari Yaman, namanya Habib. Tapi kalau dzurriyyati Rasul yang selain Yaman, namanya Syarif atau Sayyid. Seperti tadi loh, saya itu sampai detik ini saya tidak percaya dengan fatwa seorang ulama yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu. Saya mengikuti pendapat seorang ulama yang mengatakan menyentuh perempuan membatalkan wudhu. Kenapa kalau saya nyampe bersikeras seperti ini? Apakah saya tidak peduli dengan pendapatnya Imam Malik yang mengatakan bahwa apa itu menyentuh perempuan tidak membatalkan sholat? Dan apakah saya tidak meneliti bahwa Rasulullah dulu itu pernah berangkat jamaah, lalu ada Sayyidatina Aisyah
Rasulullah menciumnya. Kemudian setelah itu Rasulullah tetap sholat, tidak wudhu dulu. Saya tahu. Kenapa saya tidak mengatakan batal? Sebab Rasulullah itu adalah manusia basarun lakal basar. Manusia yang tidak seperti normalnya manusia biasa. Beliau mempunyai min khosaisil anbiya, punya kekhususan. Rasulullah boleh nikah lebih dari 4. Kita orang umatnya tidak boleh lebih dari 4. Rasulullah menyentuh istrinya tidak batal, kita batal, umat sebabnya. Sebagaimana saya mengatakan bahwa apa itu Habib Anis sanadnya tidak terputus. Saya mengatakan Habib Anis sanadnya tidak terputus bukan berarti saya memutuskan silsilah keilmuan, ya benar. Seperti contoh panjenengan terhadap saya, kenapa Pak Yai mengambil ilmu saya? Padahal Pak Yai sudah tahu kalau silsilah nasab saya terputus dengan Rasulullah. Jawabannya apa coba? Jawabannya karena yang diambil bukan nasabnya tapi keilmuan, ya kan Kiai? Jadi di saat apa itu Rasulullah apa itu tidak setuju dengan statement Abu Jahal, begitu juga sahabat-sahabat tidak setuju dengan statement Abu Jahal, tapi kenyataannya para sahabat mengikuti statementnya Ikrimah, padahal secara secara keberadaan Abu Jahal mereka itu telah jelek-jelekin Rasulullah dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya sahabat juga mengikuti pendapat-pendapatnya Ikrimah, karena Ikrimah ini adalah seorang sahabat dan pendapat-pendapat Ikrimah dan lain sebagainya itu termasuk bagian daripada sahabat yang taat kepada Allah dan keilmuannya bagus. Oke. Ada yang ditanyakan lagi, Kiai?